Kita di sebuah Bis-bisan. bis-bisan di masih di Komik Parah. Komik Parah. Saya tadi menyebut lokasinya, Mas. Oh, Auditorium LPP. Auditorium Atau kebalik ya? LPP. Auditorium. Kita tanya orang Jogja aja, Mas. Ah, betul. Oh, iya. Di hadapan kita sudah ada Warga Jogja. warga Jogja, the one and only, menyambung podcast kita bersama Mas Okto. Okto ini sambungannya nih. Ini partnernya. Partnernya. Warga Yogyakarta. Warga Yogyakarta. Kita nih sebenarnya dia ada gedung apa sih, Pak? Auditorium LPP Yogyakarta. Auditorium LPP itu apa? LPP itu apa ya? Aku juga nggak tahu. Habis dari depan juga. Aku kalau kesini nonton di situ. Oh, sebelah itu XX1. XX1. Gak di mall ya? Enggak. Gedung sendiri ya. Gedung sendiri ya? Oh, ini sudah ada Mas Mato di sini Iya. yang membuat Komik terakhirnya yang terbit secara major ya mungkin ya. Itu berjudulnya 5 menit sebelum 5 tayang. menit sebelum tayang. Ini berdua ini maksud saya. berdua. Ya, berdua dengan Mas Okto Barimbing. Okto Barimbing yang udah Iya. kita interview sebelumnya. Flashback dikit, Mas. Flashback. Ya, Boleh. bahwa 5 menit sebelum tayang itu adalah sebuah komik yang menceritakan tentang dunia jurnalistik. Betul ya? Betul tuh nggak? Jurnalistik. Ya. Iya, betul ya. Mungkin khususnya pertelevisian. Broadcast berarti. Nah. Kemarin ketika kita nginterview Mas Okto, kita udah tanya. Ternyata Mas Okto memang punya background di bidang broadcasting. Broadcasting. Nah, tapi ternyata gambarnya itu juga luar biasa ya, kayak benar-benar ngeriset. Ada Iya. handycam, kamera, segala macam, dan secara bentuk saya sebagai dulu pernah memegang kamera, wah detailnya, bentuknya paham banget. Karena beliau yang gambar nih. Iya. Nah, kita tanya, apakah punya background broadcast juga? Jujur nggak punya. Jadi Berarti full riset ya, Mas? full riset. Full riset. Dibantu sama Okto juga sih. Ya bareng-bareng sih riset. Kalau Mas Panggilnya itu Mas Mato. Mas Mato sendiri ketemu Mas Okto gimana sih? Kok bisa selaras? Pertama ketemu di Facebook sih. Facebook, tapi aku lebih dulu baca komiknya. Komik Facebook, di Facebook apa di mana dulu? Lupa. Komiknya yang tentang bocah. Oh, Bocah. Tahu Bocah Komiknya bersama Seta, Kos Komik. Kos Komik betul. Soal Mibah, Seta. Seta. Oh. Mibay, Seta sama Okto. Iya, oh Bocah. Dia juga baca komikku yang pertama, yang 1 SR6. Terus ya udah, Sorry. 1 SR6 di koloni dulu. SR6. Dulu pernah terbit di Koloni. Ya udah, kenalan di Facebook gitu. Kemudian berlanjut Berlanjut, kerja yang sama menawarkan kolaborasi pertama kali Okto. Okto. Dalam project yaitu 5 menit sebelum 5 tayang. menit sebelum tayang. gantiin komikus nggak sih? Kalau 5 menit emang semua dikerjain Mas Mato? Apa? Emang saya semua. Oh, dari pertama ya? Dari pertama ya. Oh, Itu panjang loh Mas ya. Oh, Mas Okto cerita sejarahnya sampai pindah dari penerbit, pindah penerbit 3 kali ya Mas ya. Penerbit online dari berapa ya? Mako, Cosmic, Iya. Komiko, Koloni. Ya, 4. 5 Iya, kayaknya, satu 5. apa lagi? King ya? Oh iya. Koloni Oh iya gitu. pernah dengar. Komiko sama dengan King. Hmm. Oh. 4. Komiko sama King sama. Sama. Beda ganti nama ya? Iya, ganti nama. Ya, Hmm. gitu sih sejarahnya. Ketika memang menjadi ilustrator, menjadi komikus ya pada saat dengan berbekal naskah dari orang, kesulitannya apa sih biasanya? Kesulitan nih. Aku sebenarnya pertama kali nih kerja sama dengan, sebenarnya aku nulis sama gambar. Oke, Nah, aslinya. Jadi pertama kali aku kerja sama dengan orang yang sama Okto ini. Untungnya sih Okto tuh udah bikin storyboard ya. Storyboardnya udah jelas, walaupun gambarnya bulat-bulat gitu, tapi udah jelas. Ini yang ngomong siapa, yang ini siapa gitu, udah jelas. Jadi terbantu di situ. Sama dia juga suka nyariin referensi juga. Jadi kalau ditanya kesulitan apa, sama aja sebenarnya kayak aku buat sendiri juga. Mas Mato sendiri memang sebelum 5 menit sebelum tayang itu kan prosesnya lama.
mengerjakan komik lain atau gimana? Sebelumnya aku ngerjain Di sela-selanya juga ya? Sela-selanya juga. Oh, di sela-selanya enggak. Full di 5 menit sebelum tayang. Pertamanya enggak, Oh. tapi di tengah jalan aku bikin komik lain sih. Ya, berarti sempat di sela dengan proyek komik lain. Hmm. Kenapa cocok sama Mas Okto? Kenapa cocok ya? Heeh, kan cocok-cocokan Mas. Ini sampai 5 Oh, iya. buku loh Mas. Iya. Bukan 1-2 buku soalnya. Dan kalau- prosesnya bukan 1-2 tahun loh, Mas. Iya. Kenapa cocok? Karena kita mungkin ya, dua orangnya kalem ya, sama-sama kalem. Jadi nggak saling Iya sih. demand gitu, nggak saling menuntut. Oh, Enggak. Dan kebetulan juga kerja kita lancar-lancar aja, maksudnya Iya. halus. Tipikalnya sama ya hampir ya. Heeh, oh tipikalnya sama ya. Iya. nggak- Karakternya itu loh. Heeh. Jadi nggak ada yang ngelit. Saling ya pokoknya Masing ada poin perannya gitu Iya. sih. Hmm. Ada bagi- Oh, ini kan komik yang dikerjakan berdua ya di 5 Iya. menit sebelum tayang. IP-nya gimana tuh, Mas? Kan gue yang gambar. Enggak dong, ini Oh, kan IP-nya bareng 50-50. Kita miliki bersama. oh gitu untuk IP-nya ya. Iya. Oh, itu nanti pas proses Apapun tawaran dari pihak luar, kita bersama gitu kan. jelas. 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 Karena posisinya berarti lebih tinggi dari ilustrator dong. Oh ya, Heeh. bukan illustrator in hire. Kalau untuk layout belum kata teks. Itu dari storyboardnya udah jelas. Oh, Kadang-kadang enggak, aku, yang layout yang desain. aku. Ya, Oh, layout jadi gambar sampai layout. sampai layout ya. Tradi digi sih Mas kalau di 5 menit sebelum tayang. Pertama-tama tradisional. Volume berapa ya? Aku lupa. Udah ganti ke digital. Full. Beralih. Beralih Beralih. toolsnya. Sorry. Terusnya ya itu digital pen display. Oh gitu. Jadi ketika beralih proses itu kan dari Tradi di buku sekian ke Digi. Nikmat nyamannya? Nyamannya apa? Dua-duanya sih nyaman. Cuman kalau jujur, kalau tradi kita bisa lebih detail. Iya. Menurutku lebih detail bisa. Lah bukannya kalau maaf ya. Sorry, digital. Bisa Oh digital. iya Sorry, iya sorry, iya sorry. iya. Soalnya kalau Digi kan bisa Hmm. tak gedein. Cuman kelemahannya juga itu. Maksudnya Kadang Dan waktu, overkill. Mas. Dan waktu Overkill. juga. Dan ternyata ketika dicetak fisiknya kita nggak bayangin. Ya. Detail itu jadi nggak terlihat. oh dalam hal ini karena Digi bisa di zoom terus kita Ya, Iya. kadang-kadang kalau terlalu zoom, apaan? Cuman titik nanti jadi. Iya, Gitu ketika dicetak kelemahannya. fisiknya, Heeh. ternyata lah percuma juga gue gambar detail gitu Iya. loh. untuk grayscale apa abu-abu saya nyebutnya Toning. grayscale. Toning. Ya sorry. Hmm. Mas juga. Ya, Pas dapet cetaknya yang Moir, gimana tuh penyelesaiannya dari Mas? Enggak, itu cuma Oh, cuma- daminya Cuma doang. dami ya? Yami. Iya, dami. Oh, sempet panik tapi. Aku sih sebenarnya nggak terlalu, karena waktu itu cuma dummy enggak sih. Nah, kita tanya orang yang tahu teknisnya. Moir itu kenapa sih sebenarnya disebabkan apa? Iya. Kemarin sepengalaman saya biasanya resize, karena resize dari ukuran asli. Kalau dia dibesarin apa ya, dikecilin gue lupa. Biasanya pas dicetak Heeh. moir biasa. Tapi kalau kita udah tone terus di ukuran asli cetak, Iya, itu biasanya aman. aman. Iya. Biasanya. Waduh, Jadi proses toning itu jangan dilakukan di ukuran pas sebelum di ya, iya. jangan dilakukan di ukuran Jadi kalau artwork. saya buat dari software 1, Ya. belum aku jadiin dot, Nah, baru gray gitu. Nanti dikecilin, misalnya iya, iya. printnya kecil kan, kita kecilin baru aku tone jadi Baru di tone. Oke, para sobat sama sobat Ini komik, life hack ini. ini life hack Iya. ilmu nanti insya Allah di videonya nanti aku sertain contoh-contoh yang disebut Moir ya. Jadi Moir itu kalau dicetak tuh kayak abu-abunya atau tone tuh kayak ada polanya atau bergelombang. Pola. Ada polanya Dan dia itu kayak bikin jelek. tile. Dan itu bikin jelek kayak tile, kayak lantai jadinya apa pola-pola. Nah, ternyata kalau katanya Mas Mato ini teknis nih, ini dari orang Iya. teknis ya. sepengalaman saya. Sepengalaman Mas Mato dan ini ilmu juga Mas buat Iya. saya karena saya nemuin terus tapi akhirnya saya cuek. Oh, ternyata mungkin nanti bisa saya coba atau mungkin buat sobat sama sobat komik coba. Jadi ngetonnya jangan di artwork Iya. ukuran artwork asli ya. Tapi pas sudah di resize. Ukuran cetak. Resize, ukuran cetak. Dan jangan di resize lagi. Jangan Contoh, dibeli. saya mau bikin komiknya di ukuran A5. Iya. Tapi saya gambarnya di ukuran A4. A4. Nanti di A5-in dulu baru
Baru setelah ketemu. apa ya? Setelah proses inking mungkin ya selesai ya. Proses inking selesai baru di ukuran A5. Nah, itu baru dimasukin toning. Iya. Kalau saya buatnya di A4 kan. Ton juga di A4 tapi masih yang itu loh, masih halus Mas. Oh, Belum masuk dot. Ketika jadi Dot juga ya? A5 baru didotin. Misalnya mau cetak di A5 baru aku jadiin dot yang dari yang halus. Kalau di Photoshop namanya halftone ya. Iya, Halftone. kalau halftone. Ketika jadi ini baru aku halftone. Kalau di CSP dia gampang tinggal. Oh iya, jadi- kayak ini, kayak ember. Ya. Kayak ember, kita tinggal milih sepengetahuan saya mohon maaf nih, Iya. masih awam sama CSP. Cuma di titik-titiknya ada di ember. Ya Di pokoknya klik, ada yang bisa ngubah dia langsung jadi itu. jadi titik-titik. Iya. Iya, iya, Jadi iya. untuk mengubah jadi itu di ukuran asli. Ukuran asli. Asli cetak salah. Ukuran cetak. Oh, Berarti kalau di CSP mungkin di grayscale dulu settingnya. Terus setelah itu nanti kalau tinggal bisa milih jadi tone-nya bisa milih, ada ukurannya kalau di CSP. oh. Halftone-nya itu ada ukurannya. Kalau balon kata di CSP juga, Mas Mato. Sorry. Saya CSP juga. Oh, CSP full ya berarti ya? Oh, Udah sangat membantu sih CSP sekarang. harus belajar nih saya CSP. Oh, ya kalau untuk tools buat komik menang CSP kecuali texting. Kecuali texting. Ya, texting menang Photoshop. Karena melengkung apa itu masih lebih banyak di Photoshop. Kan berarti kalau untuk di 5 menit sebelum tayang, textingnya menggunakan Ini Photoshop kok. Photoshop textingnya. Oke. Nah ini ilmu nih dari pelaku komik. Kalau Mas Mato sendiri belajar komiknya dari mana sih? Saya belajar komik. Saya itu sebenarnya bukan asli Jogja, tapi sejak SMA itu waktu lulus SMP, saya sempat sekolah SMA di sana 1 tahun. Nggak betah, Di mana? Kak, di Palu, Sulawesi Tengah. Nggak betah 1 tahun. Aku berhenti karena emang dari awal pengen jadi komikus dari SMP. Dari SMP. Ya, dari SMP. Racunnya apa, Mas? Aku baru baca komik pas SMP. Enggak, maksudnya judul Di- komik iya. yang Judulnya? Dipinjamin temen saya dulu Inuyasha. Tapi Inuyasha. bukan itu yang bikin. Bukan karena judul, tapi karena ada media seperti ini aku bisa bercerita. Hmm. Kayaknya ini cocok deh buat jadi kerjaanku. Gitu. Oke. Aku suka gambar, aku suka cerita, tapi aku nggak pandai bicara dengan orang. Makanya aku minta itu tadi kisi-kisi. Oh iya iya iya. Ya, Iya, iya. inilah. Akhirnya SMP pengen jadi komikus, pas di SMA itu enggak ini. Kakakku yang udah duluan di Jogja, pasti tahu kalau ada sekolah menengah seni rupa di Jogja. So, ya udah aku berhenti sekolah di SMA, aku ulang dari kelas 1 di. Gimana? Ngulang dari kelas 1. Ngulang dari Demi jadi komikus. Demi jadi komikus, Bro. Gila. woi. Ih gokil, ini ngeri. Kelas 2 masuk Jogja ngulang jadi kelas 1. Ya. Nilainya nggak bisa ditransfer atau Matrikulasi kalau Iya. kita nggak ada. Bukan nggak bisa, tapi aku pengen, kan kalau di semester dulu dimulai dari dasar seni rupa di kelas 1, masa aku lompat. Aku ulang Ngulang, Bos. untuk dasar. Untuk dasar ya. Tapi pas udah sekolah itu aman maksudnya. Happy. Happy. Bisa. Happy. Ada orang yang sama juga bikin komik, suka animasi juga. Oh ya, aku juga bikin animasi kadang-kadang juga. Gitu. Tak melanjutkan perguruan tinggi. Dulu diisi Wah, Adik. oke. jadi Tidak melanjutkan. aku lanjut ke isi, tapi karena ya berapa? 2 semester, tapi ada masalah keluarga, Oke. Iya, masalah oke, oke, keuangan oke. gitu. Oh. Terus kan aku 8 bersaudara ya, aku anak kelima, adikku masih ada 4. Aku bilang sama orang tua, kalau bilang aku udah bisa cari uang sendiri. Akhirnya di Jakarta. Akhirnya aku Di Jogja. Oh. aku putuskan ODW. 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 OD Mas. Biasanya kan DO. Oh. Nah, ini OD Mas. OD. ODW. ODW. Setelah ODW itu Aku bikin komik, bikin komik. Oh, bukan sudah ada pekerjaan komik. ada ilustrasi sih. Oh, ada ilustrasi pekerjaan komik. Sama Pertanyaan berikutnya nih. Komik apa yang menghasilkan uang? Judul komik apa yang Mas Mato kerjain yang menghasilkan uang? banyaknya. Pertama, Mas, pertama. Oh, pertama Iya. yang hasil uang. Apapun, walaupun lomba. Iya.
Dulu saya pernah waktu saya kelas 2 SMSR tuh ikut lomba SMA komik 1. SMSR. Oh, Sekolahnya. SMS-nya. Iya, itu kelas. Kelas 2. Aku ikut lomba komik yang ngadain Akademi Samara apa ya? Lomba komik Silon Seven kalau nggak salah. Oh. Aku juara 2 di situ. Dapat, Dapat uang kalau nggak salah. Ingat. tapi lupa nominalnya. Lupa. Lupa nominalnya. Itu pertama kali dapat uang dari komik. Habis itu bergelut di dunia komik, Animasi dan komik. animasi. Aku SMSR ya itu kerja paruh waktu juga, kerja animasi di studio animasi. Kalau yang di kolon itu 1 SR6 tentang sekolah saya. Oh, 1 SR6 itu sekolahnya. Oh, 6-nya 6 itu kalau di sekolah itu kan SR itu Seni 1 rupa. itu kelas 1 seni rupa. 6 itu kayak Oh, saya 16. Saya Iya. SMP 16. 16, Iya, 26, 36. Iya. Iya, paham. Hmm. Tapi anak sekarang mungkin relate gak? Relate masih, Mas. Masih relate, Relate. ya? Untuk anak-anak SMA relate. Cuma yang relate-nya angkanya biasanya angka belakang nih. Saya nggak tahu ya sekarang ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Kalau zaman saya berarti SMP saya tahun 95, Mas. Kalau waktu itu angkanya belakang buntut tuh pasti buangan. Oh. 1-1 pinter tuh. 1-1, 1-2. Soalnya ada yang sistem abjad juga, Mas. Oh, abjad juga. 1A, 1B, Oh, ada. 1C. Ya, Iya, sekarang iya, abjad. iya. Kalau dulu saya 16, saya masih Iya. saya 16, saya 26. juga. Emang nggak ada, dulu nggak ada sih SR6, cuma sampai SR5. Emang benar sampai buntut itu emang nakal-nakal. Emang saya ceritain anak-anak nakal di sekolah itu. Oh, topiknya bener loh, Mas. Ya, saya nggak tahu nih. Tapi kebetulan saya punya teman nih, 16 nih kelas saya, Zatterdag, bandel luar biasa. Sampai saya masih ingat loh, Zatterdag Elias Martin. Ngambil kopi saya, waduh, itu kelas. Tapi ya nggak tahu masih relate. Kayaknya anak zaman sekarang saya nggak tahu ya. Siapa tahu sekolah udah nggak dipisahin berdasarkan ini. Oh, tapi 1 SR berhentinya sebenarnya di 5 ya. Di 5. 5, tapi untuk komiknya ini 1 SR6. Itu, Mas. Langsung aja Iya. ya. Mas Mato ini menggantungkan mata pencaharian di komiknya. Mungkin 40% 40%, 60-nya? ilustrasi. Oh, pesanan. Pesanan sama bikin ilustrasi buku anak sendiri. Saya bikin penerbitan buku anak. Oh gitu. Ya, Sendiri, penerbitan sendiri. ya bareng istri. Oh, gitu. Boleh nanti dipromo ya. Iya. Oh ya boleh. Boleh, sebutin aja, Mas. Penerbitnya namanya penerbit Hujan dan Bumi. Kalau di Instagram @hey.umi. Hey, Hey.umi. Hey biasa. HEY.umi. HEI. Oh, HEY. 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 Oke, nanti di mention di situ. Itu kalau tertarik sama buku anak ya, bukan komik ya. Ada di Topet atau Saya nggak ada di Topet, tapi reseller biasanya jual di Topet. oh gitu. Oh, reseller. Oh, berarti produksi ya? Produksi. Produksi. Oh, ya. Iya. Produksi sama kalau jual sendiri ke website. Tapi Ke website. Website. Websitenya nanti mau bisa. dikasih juga. Wah, ini website-nya perlu nih. Iya. Perlu juga. Perlu juga. Sama. Kalau website nggak ada dotnya, heyumi.com. Oh. Hey, kuminya Humi, HUMI. Oh, HUMI. bumi ya. Humi. bumi. Oh, oke. Hujan bumi. Hujan bumi. Oh. Bumi. Bumi. Ya. Oh. Itu Tentang alam nih, Pak. Menjaga alam. Sebenarnya apapun sih. Bisa terpegang apapun. Termasuk Oh, kayak storybook ya. ya picture book ya untuk Oh, anak. picture book. Oh, picture book. Iya. Itu lumayan ya, Mas ya. Penjualannya, salesnya. Sebenarnya ya lumayan lah buat itu. Saya enggak, tapi komisi enggak ini. Saya komisi sebenarnya sebelum bikin penerbitan ini saya komisi lumayan banyak. Komisinya juga children book juga. Picture book juga. Picture book juga. Kita lihat lagi contekannya. Iya. Oke, kita lihat lagi contekannya. 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 Berarti peralatan sudah disebut. Ah. Oh, Nah. komik yang jadi pencapaian luar biasa. Achievement lah. Achievement ya? Kalau apa ya? Kalau ini sejauh ini 5 menit sebelum tayang dari sisi aku bisa nyelesain komik paling panjang yang pernah aku bikin 5 volume itu sih 5 menit Lima- sebelum tayang. tidak mudah karena Tebel-tebel ya, Mas itu. Tebel-tebel. 10 tahun lebih ya apa?
10 tahun. Satu buku berapa halaman sih? 200 ya? Kayaknya 120-an sih. 120-an. Cuman ya itu kan banyak suka seperti udah diceritain lah sama Iya, aku. iya. Buat sobat dan sohib Kalibrasi Komik yang ingin tahu ceritanya, boleh ditonton ulang. Ditonton ulang. Yang episode bersama Mas Okto. Nah, ini ada trivia nih. Iya. Trivianya ini karangannya Mas Herwanto. Ini yang mana nih? Oh, Lebih Iya. seneng format komik cetak atau online? Senang ya. Sebenarnya hampir sama, tapi kalau dibilang lebih senang, saya jujur cetak sih. Nggak merambah ke webtoon kenapa? Saya sempat Jangan nyoba, saya salah. Ah, udah nyoba juga, dan Udah pengen nyoba lagi, pengen nyoba. iya. Tapi kalau saya pribadi lebih, kalau untuk koleksi sih, karena bisa dikoleksi suka Iya. cetak. Ya. Kalau Online Berat. itu apa ya, kayak bacaan ringan menurut Iya. saya. ya, kalau itu Biasa. sepakat. Kalau itu sepakat. Manga Jepang atau komik lokal? Waduh, susah. Soalnya ya beda-beda sih. Kalau Kalau sekarang baca apa? ini dalam terakhir? hal apa ini? Bacaan. Bacaan ya. Ah. Kalau sekarang saya banyaknya baca ini sih manga Jepang sih. Manga Jepang terakhir lagi baca apa nih? Terakhir, aku baru namatin Dungeon Messi kalau nggak salah. Tahu? Apa dungeon? Dungeon tentang apa ya, orang-orang yang pokoknya makan-makan tapi ke Oh dungeon. iya, tahu. Animenya keluar sudah. Oh, udah keluar? Iya di Netflix kan. Kurang tahu saya. Kayaknya itu teasernya apa? Iya pasti Itu- teasernya sih kayaknya. Aku baru namatin itu bagus. Iya. Nah, terakhir. Terakhir, komik warna atau komik hitam putih? Kalau suruh ngerjain, Hitam putih. hitam putih. Cuannya lebih gede kan warna? Ya tapi kan Waktu pengerjaan lebih lama. tapi kalau ditanya lebih suka mana ya hitam putih. Tapi kalau disuruh apapun aku mau sih. Buat para penulis, Iya. teman-teman yang suka nulis, beliau mau disuruh apa aja mau. Mau, asal dibayar. Ah, Itu penting. Jangan sampai ini doang ya. Iya. bayar. Nah, ada pertanyaan lagi? Biasa. Biasa. Terakhir. Terakhir nih, Mas. Apa tuh? Nah, biasanya kalau di episode-episode kita Dengan bersama narasumber. nah kita tuh punya ini nih, Mas. Jargon kita atau tagline kita, jangan jadi komikus. Nah, di sini ada tanda titik 3 nih, Mas. Menandakan bahwa kalimat ini belum selesai. Belum Mas. selesai. Istilah bahasa Indonesianya ini adalah elipsis. Jadi harus dilanjutin sama narasumber kita. Iya. Oh. Nah, Karena setiap komikus punya ceritanya. nah, biasanya sebagai contoh, Iya. jangan jadi komikus kalau Oh, nggak Malah. malah. tahu. Oke. Udah kepikiran, udah dapat? Udah kepikiran? Oke, nanti Kita- disambung ya omongan Iya, kita ya. iya. Jangan jadi komikus. kalau tidak sabar. 5 Udah. tahun, Bos. Iya. 10 tahun. 10 tahun 5 mengerja. menit sebelum tayang 10 tahun, Bos. Sabar dong. Untuk orang yang kayak Mas Mato, tingkat kesabarannya mohon maaf. Di atas kita. Pernah dengar ada orang sekolah ngulang, Mas? Bukan masalah ini, Mas. Bukan cuma masalah 10 tahunnya. Rintangannya untuk berganti penerbit itu luar biasa berat. loh. Tangan berganti penerbit. Karena kadang ketika penerbitnya tutup, mungkin ada orang yang udah ya udahlah, Ya. dia mau lanjutin kemana ya gitu. Tapi mereka berdua ini tetap cari celah sampai komik judul ini tamat. Luar Dan biasa. satu lagi, Mas, Berdua. berdua cari celah. Iya. Bukan, itu urusan penulis dah. Iya. Bukan urusan gua kan gambar. Iya. Luar biasa. Tapi ingat, kami berdua Ya. selalu mengingatkan untuk Jangan jadi komikus karena kalian yang akan meneruskan. Selanjutnya. Terima kasih Mas Oke. Pato. Terima kasih, Mas Makasih. Mato. Ya. Mudah-mudahan suaranya kedengaran ya.